berpikir dan merenungkan ketika kita menyampaikan pendapat mayoritas para ulama, bahkan seluruh para ulama yang mengifbat, mengakui bahwa nasab Ba'alawi sambung kepada Rasulullah. Kita sampaikan pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Maimun Zubair, atau Kiai Haji Hashim Ash'ari, atau ulama yang internasional, Al-Hafidh As-Sakhawi, As-Samarqandi, Sayyid Murtadha Az-Zabidi, dan lain sebagainya. Semuanya ulama yang menetapkan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, kita sampaikan kepada golongan Imaduddin bin Sarman dan antek-anteknya, selalu ditolak mentah-mentah. Pernah gak sih kita berpikir kenapa sih kok ditolak? Baik, luar biasa sekali ya Gus Wapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Majelis Reaction yang dimanapun Anda berada. Telah kita simak cuplikan daripada Gus Wapi tentang nasab Ba'alawi, yang mana Gus Wapi adalah pembela daripada Habaib Ba'alawi. Beliau ketika pertama kali debat masalah nasab Ba'alawi ini, beliau hadir dan juga memaparkan secara ilmiah kenasaban Ba'alawi. Ya. Tadi di dalam video kata Gus Wapi, ulama-ulama yang mu'tabarah, ulama-ulama yang faqih dari zaman dulu juga, dari mulai Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian para pendiri-pendiri NU, dan juga almarhum Kiai Maimun Zubair juga mengakui mahabbah kepada nasab Ba'alawi, bahwa nasab Ba'alawi adalah duriyah min duriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak diragukan kembali, ya. Kemudian sekelompok daripada Kiai Imaduddin dan juga para pengikut-pengikutnya, ya, tentang masalah keraguan nasab Ba'alawi, sehingga dengan kajian-kajian ilmiahnya yang menjadikan sandarannya seperti Murid Sukri yang daripada Wahabi, kemudian kesini para antek-anteknya seperti ya Muhammad Gufron, ya, yang mana sering agak-agak hurafat, ya, agak-agak nyeleneh seperti itu, ya. Nah, itu juga pembela-pembela daripada Kiai Imaduddin. Nah, di sini video lengkapnya, mari kita sama-sama simak supaya kita banyak wawasan dan tidak gagal paham. Mari kita sama-sama simak kembali video panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pernah gak sih kita berpikir dan merenungkan ketika kita menyampaikan pendapat mayoritas para ulama, bahkan seluruh para ulama yang mengifbat, mengakui bahwa nasab Ba'alawi sambung kepada Rasulullah. Kita sampaikan pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Maimun Zubair, atau Kiai Haji Hashim Ash'ari, atau ulama yang internasional, Al-Hafidh As-Sakhawi, As-Samarqandi, Sayyid Murtadha Az-Zabidi, dan lain sebagainya. Semuanya ulama yang menetapkan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, kita sampaikan kepada golongan Imaduddin bin Sarman dan antek-anteknya, selalu ditolak mentah-mentah. Pernah gak sih kita berpikir kenapa sih kok ditolak? Ternyata jawabannya adalah kita dan mereka memiliki standar ilmiah yang berbeda, teman-teman. Bagi mereka, standar ilmiah adalah tes DNA, baik menetapkan nasab dekat ataupun nasab jauh. DNA kita tahu sendiri buatan orang Yahudi yang digaung-gaungkan oleh Dr. Sugeng, ya, untuk menetapkan nasab harus DNA. Itu standar ilmiah mereka. Dan standar ilmiah mereka juga siapa? Seperti Syekh Al-Maqali, Inna Rahmatan Mama Gufran Al-Bantani, katanya. Itu standar ilmiah mereka. Yang dikit-dikit mau tengkar dengan malaikat, dikit-dikit mau jaga neraka, dikit-dikit malaikat dimarahi. Itu standar ilmiah bagi mereka. Atau karya Imaduddin bin Sarman, semua yang ditulis oleh Imaduddin, meskipun comot Google,
narasi yang diambil dari Syekh Wahabi, narasi yang diambil dari Syekh Murji'ah, itu standar ilmiah bagi mereka. Jadi kita memang memiliki standar ilmiah yang berbeda. Pantes gak pernah nyambung. Kita sampaikan puluhan bahkan ratusan para ulama yang menetapkan Sada Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, ya mereka tolak lah. Karena mereka punya standar ilmiah yang berbeda dengan kita, teman-teman. Bagi mereka itu sudah ilmiah, tapi bagi kita tidak. Kita itu standarnya satu, ulamanya harus ahlu sunnah. Dua, gak boleh nyomot-nyomot Google. Tiga, tes DNA harus sesuai dengan konfirmasi ulama fikih. Keempat, harus pendapat yang mayoritas para ulama agar lebih selamat. Kelima, dan lain sebagainya, banyak. Dan itu standar kita, ya. Nah, standarnya Pak Imaduddin bin Sarman dan atek-ateknya berbeda ternyata. Jadi wajar ketika selalu bertabrakan. Mereka mengatakan A, kita mengatakan B. Kenapa? Karena punya standar ilmiah masing-masing. Sampai di sini paham kan? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik sahabat Majelis Reaction, telah kita saksikan sama-sama video lengkap daripada pernyataan Gus Wafi tentang nasab Alawi. Ingat pesan dari saya, jangan sampai kita terpecah belah gara-gara nasab Alawi ini. Tetap bersatu para habaib, tetap bersatu dengan para ulama-ulama Nusantara. Jangan sampai timbul kekacauan, timbul kegundahan ya kepada masyarakat, wabil khusus kepada masyarakat yang awam. Ya, mungkin lah sampai sini aja lah pembahasan tentang masalah Mbak Alawi gitu kan. Jangan sampai terus berlanjut sehingga menimbulkan kericuhan, ya, kericuhan. Kenapa saya juga mereaction tentang pembelaan Mbak Alawi? Karena juga banyak ya netizen yang lain, youtuber yang lain ya terus menggembos tentang masalah kebatalan Mbak Alawi sampai naudzubillah ya, sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai lah dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai melaknat, sampai gimana mencaci maki yang berlebihan seperti itu. Nah itulah yang jangan sampai timbul seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jangan lupa like and subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.